Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat logaritma. Mungkin ini adalah sifat logaritma bagian yang terakhir, yaitu sifat logaritma dari penggantian bilangan pokok logaritma. Apa sih itu penggantian bilangan pokok logaritma? Bentuk logaritma yang kita tahu bentuknya selalu ada bilangan pokok di atas dan hasil dari pangkat yang di bawah. Nah, di sini A log B bisa berganti menjadi bilangan pokoknya ini bisa berganti menjadi bilangan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditanyakan oleh soal. Nah, si A log B ini kita bisa munculkan satu variabel baru yaitu si C. Jadinya C log B per C log A. Nah, perlu kalian perhatikan di sini. Lihat, bilangan pokok dari logaritma ini berubah jadi C. Dan si B-nya yang di atas, A-nya yang di bawah, gitu ya. Ini adalah sifat logaritma yang akan kita bahas. Ada juga sifat logaritma yang mengubah si basis ini menjadi bilangan pokok atau si hasil perpangkatan menjadi bilangan pokok. A log B bisa berubah menjadi B log A asal dibuat menjadi bentuk pecahan atau dibuat menjadi kebalikan, jadi bentuk 1/, ya. Seperti itu. Buat lebih jelasnya, kita coba contoh soal. Contoh. Misalkan di sini kita punya diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 5 sama dengan 0,699. Yang ditanya nilai dari 2 log 5. Nah, kayak gini gimana? Maka cara mengerjakannya seperti tadi. Kita bisa mengubah menjadi log 5 per log 2. Jadi si bilangan pokok ini bisa berubah jadi ke bawah, si 5-nya di atasnya, kayak gitu ya. Terus kok di soal yang ini tidak ada bilangan di atasnya sih, gitu kan. Sebenarnya ada bentuk-bentuk logaritma yang seperti ini, atau sebenarnya dia memiliki nilai tapi tidak ditulis. Log 5 0,699 dibagi log 2-nya 0,301. Kalau kita hitung, maka jawabannya adalah 2,322. Seperti itu ya. Terus misalkan soal yang lain biar lebih jelasnya. Jika di sini saya punya diketahui nilai 8 log 3 sama dengan P. Hitunglah. Yang pertama nilai 2 log 3. Nah, gimana cara menghitung nilai 2 log 3 sedangkan yang diketahui 8 log 3? Nah, 8 log 3 ini bisa kita ubah menjadi ada angka 8 ya. 2 log 3 bisa kita ubah menjadi ada angka 8 ya dengan cara mengubah bilangan pokoknya. Kita bisa timbulin angka 8 log 3 per 8 log 2, ya kan? Karena kan boleh-boleh aja. Syaratnya sifatnya di sini jadi C log B per C log A. C-nya dari mana? Dari kebutuhan soal yang tadi dibilang. Nah, diketahui di soalnya 8 log 3, sedangkan di sini 2 log 3 enggak ada angka 8. Maka kita boleh munculkan angka 8 dengan mengubah log 3 menjadi per log 2, gitu ya. 8 log 3 di sini diketahui soal adalah P. Sedangkan 8 log 2 kita bisa hitung dia menjadi 8 itu kan 2 pangkat 3 log 2. Terus gimana cara ngerjainnya kalau gini? Ini kan 2 itu sebenarnya punya pangkat 1. Di sini punya pangkat 3. Berarti kita pakai 1/3, bukan 3/1 ya. Karena kan di mana-mana yang pangkat di atas ini itu menjadi bentuk per. Berarti jawabannya P dibalik ya, 3/1, berarti jawabannya adalah 3P. Semoga nyampe sini bisa dipahami. Terus contoh yang kedua, misalkan kita punya 4 log 9. Gimana cara ngerjain 4 log 9? Sama sistemnya seperti yang tadi. Jadi kita bikin 8 log 9 dibagi 8 log 4.
Yang diketahui 8 log 3, bukan 8 log 9. Berarti 8 log 9 nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Ini pun 8 log 4 nya kita ubah aja dari sini ya. 8 itu kan 2 pangkat 3, sedangkan 4 itu 2 pangkat 2. Nah yang ini gimana? Kan 2 nya berarti pindah ke depan, 2 dikali 8 log 3. Terus yang ini 2/3 dikali 2 log 2. Sebenarnya 2 log 2 nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, karena kan itu berarti nilainya 1. Lanjut, 8 log 3 nya P, berarti di sini kita punya 2P per 2/3. Berarti jawabannya 2P dikali 3/2. Dibalik ya, coret-coret, berarti jawabannya 3P juga. Seperti itu. Yuk kita lanjut contoh soal yang ketiga. Diketahui 2 log 3 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q. Ditanyakan hitungan nilai 20 log 15, yang B 24 log 45. Diperhatikan di sini ada dua hal yang diketahui, yaitu 2 log 3 dengan 3 log 5. Yang perlu kalian garis bawahi di sini ada ada satu angka yang munculnya 2 kali, yaitu angka 3. Perhatikan di situ. Nah, maka angka 3 itu kita buat menjadi patokan untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama. Kita lihat yang A. Yang A itu kan yang ditanyakan 20 log 15. Kita ubah sedemikian rupa sehingga bisa muncul angka-angka yang ada di soal. Nah, di sini kan angka 3 muncul ada 2 kali. Maka kita pakai bilangan pokoknya adalah 3 di atas, 3 di bawah. Log, ingat 15 dulu, baru log 20. Kayak gitu ya. Kita lanjut, 3 log 15 itu masih bisa kita ubah menjadi angka-angka yang nantinya bisa dimasukkan dari ketahui. Diketahui kan adanya 3 log 5, bukan 3 log 15. 15 bagi 5, 3 ya kan, atau 15 kita bisa ubah jadi 5 dikali 3. Jadi kita ubah dia menjadi KPK, angka-angka terkecil. Seperti itu. Sedangkan 20 itu kan sebenarnya 5 dikali 4 ya. Sampai sini semoga dipahami. Lanjut, 3 log 5 kali 3. Yang namanya perkalian dalam logaritma bisa berubah jadi bentuk pertambahan. Ini juga sama, 3 log 5 ditambah 3 log 4. Nah, kita lanjut. 3 log 5 diketahui di soal adalah Q. Kita tulis di sini 3 log 5 adalah Q. 3 log 3 itu artinya 1 nilainya per 3 log 5 tadi Q. Nah, 3 log 4 apakah ada di soal 3 log 4? Sama sekali nggak ada. Adanya yang berhubungan dengan 4 yaitu angka 2. 2 log 3 tapi 2-nya di atas. Maka di sini ya. Di sini kita pakai kepisah. 3 log 4 ini kan sama aja, kita bisa ubah dia menjadi 4. Kita ubah dia bentuknya menjadi 4 log 3. Tapi jadinya 1 per. Lihat bilangan pokoknya bertukar ya, bertukar tempat. Nah, kan tapi adanya 2 log 3. Berarti 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 3. Lanjut. Berarti ini 1 per 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Berarti kan di sini pangkatnya pindah ke depan jadi 1 per 2 dikali 2 log 3. Kok pakai jadi 1 per 2 sih? Ingat sifat yang kemarin kita pelajari, yaitu kalau ada dua-duanya bilangan-bilangan pokok ini punya pangkat, maka pangkatnya itu boleh pindah ke depan dengan pangkat belakang dibagi pangkat yang atas. Lanjut, 2 log 3 kita sama-sama tahu nilainya tadi adalah 2 log 3 nya adalah mana di soal tadi? 2 log 3 nya adalah P. Berarti 2 log 3 nya P jadi P per 2. Atau boleh kita ubah jadi 2 per P. 2 nya naik ke atas ya. Lanjut, kita pindahin ke sini. I ditambah 3 log 4 kita udah dapat nilainya adalah 2 per P. 2 per P. Dari sini kalau masih mau disederhanain boleh. Jadi Q plus 1
per, nah ini boleh disamain nih penyebutnya biar ada P. Berarti ini kan Ki, P kali Ki, PQ ditambah 2. Terus P yang di bawah boleh naik ke atas. Jadi P dikali Q plus 1 per PQ plus 2. Jadi P nya boleh naik ke atas gitu ya. Sampai sini selesai. Semoga dipahami. Kita lanjut ke yang B, 24 log 45. Latihan soal lagi biar lebih lancar. Yang B, 24 log 45. Lagi-lagi kita harus perhatikan yang diketahui, karena ini masih soal yang sama. Kita sama-sama tahu kalau angka 3 itu menjadi bilangan pokok karena di soal disebut 2 kali nilai 3-nya. Maka di sini 3 log 45 dibagi 3 log 24. 45 ini kita ubah menjadi bentuk yang terkecil. 45 adalah 9 kali 5 ya. Terus 24 itu adalah 8 kali 3. Kenapa sih harus gini gitu? Boleh nggak kalau misalkan diperkecil lagi Ustazah gitu? 9-nya kita langsung ubah aja. 9 itu kan 3 kali 3. Kita lebih kecilin lagi KPK-nya. Boleh banget. 3 log 3 kali 3 kali 5. 45 kan? Terus 8-nya boleh nggak kalau kita ubah jadi gitu juga? Jadi 2, kalau nggak 2 pangkat 3 kali 4 sama aja ya. Ini juga sama. Kita bikin bentuk simpelnya aja. 3 pangkat 2 dikali 5. Boleh kayak gitu ya. Nah ini tinggal kita kerjain. Ini kan jadi 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 5 per, ingat bentuk kali jadi bentuk tambah, 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 4 nya boleh nggak kita ubah menjadi, kok dikali 4 sih tadi, 8 kali 3 ya, 2 pangkat 3 8 kali 3 24, 3 log 3. Nah ini kan 3 log 3 pangkat 2, berarti 2 nya pindah ke depan dong, dikali 3 log 3, 3 log 3 itu 1, jadi nggak usah saya tulis lagi, plus 3 log 5, dimana tadi soalnya 3 log 5 itu adalah yang di kotak ya, Q, 3 log 5 adalah Q per, nah 3 log 2 pangkat 3 itu kan artinya 3 dikali 3 log 2 gitu kan ya, ditambah 3 log 3 nya 1. Ingat adanya 2 log 3 bukan 3 log 2, berarti kita 2 plus Q per, boleh nggak Ustazah, kan aku tahu 3 log 2 itu tinggal dibalik aja jadi 2 log 3, jadiin per deh, jadi per P, boleh langsung kayak gitu juga. Karena kita sama-sama tahu 3 log 2 itu bisa berubah menjadi 1 per 2 log 3, dan 2 log 3 nya itu P, jadi dia langsung aja 3 per P. Selesai sampai sini masih bisa disederhanain, berarti 2 plus Q per, nah ini samain penyebut P, 3 P kali 1 P, berarti ini P nya naik ke atas ya, dikalikan 2 plus Q per 3 plus P, gitu ya. Sampai sini semoga mudah dipahami. Untuk sifat-sifat logaritma insya Allah sudah kita bahas semuanya, tinggal nanti kita adain quiz yang pertama tentang sifat logaritma ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah pengucapan, penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.